Saya ulang lagi syair sindiran Syekh Abdul Qurkan. Kata beliau begini: bersuluk itu ilmu handalan, mukasyafah muqarabah menyembah Tuhan, asyik tafakkur berhari-harian, ilmu yang lain tiada demikian. Jadi orang suluk itu dia sebenarnya bukan hanya berzikir dia. Memang zikir ini dia akan memantapkan jiwa kita itu secara berangsur-angsur. Tapi yang lebih dari itu tuan-tuan sekalian, selain berzikir ada namanya tafakkur, memikirkan dia. Dan memikirkan itu bukan hanya memikirkan akan ciptaan Allah, ya termasuk diri kita nih. Tafakkur termasuk diri kita. Menuntut ilmu seperti ini juga dikatakan tafakkur dia. Majlis ilmu ini dikatakan tafakkur, memikirkan. Apa yang difikirkan? Memikirkan akan firman-firman Allah, memikirkan akan sabda-sabda Rasulullah, memikirkan akan perkataan-perkataan para ulama salafus salih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat bertemu bertatap muka di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Ayat yang ke-106 dari surah Al-Isra, sambungan dari ayat yang sebelumnya. Wa Qur'anan, dan Al-Quran. Faraqnahu, kami pisah-pisahkan dia. Litaqra'ahu 'alan nas, supaya kamu bacakan dia kepada manusia. Ala muksin, dengan bertenang. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan dia beransur-ansur. Begitulah lebih kurang terjemahannya. Wa Qur'anan faraqnah, dan Al-Quran kami pisah-pisahkan dia. Begitulah tuan-tuan terjemahannya. Lebih kurang terjemahannya begitu. Faraqnahu, kami pisah-pisahkan dia, yang artinya Allah turunkan Al-Quran itu tidak kepada Rasulullah, tidaklah sekaligus. Itu maknanya faraqnah,
diturunkan Quran ini kepada Rasulullah bukan sekaligus, dalam tempoh 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang di Mekah dinamakan Makkiyah, di Madinah namanya Badaniyah. Faraqnahu, dipisah-pisahkan dia. Begitulah tentunya dari Baitul Izzah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau bacakan dia kepada manusia itu. Mudah kalau turunnya demikian, mudahlah dibacakan, disampaikan kepada manusia-manusia itu, bahkan disampaikan secara ala muksin, dengan bertenang. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan ia Al-Quran ini berangsur-angsur, dikuatkan lagi dia. Jadi tuan-tuan, dalam tempoh 23 tahun itu, 22 tahun lebih lah, kita genapkan 23 tahun ya. Maka tahulah kita semua bahwa ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan itu diturunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hira. Dan waktu itu orang tidak menjadi perbincangan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri, menyendiri, menjauhkan diri dari hiruk pikuk masyarakat jahiliyah waktu itu. Kemana dia? Ke gua. Senang bunyinya itu. Kalau kita sebutkan bersuluk dia, kalau ada orang bersuluk di gua, tentu orang heran dan mengherankan. Jangankan orang bersuluk di gua, bersuluk di rumah papan atau batu pun orang heran. Rasulullah di gua dia. Maka ketika Rasulullah mengasingkan diri di sana, berkaitan dengan wa nazzalnahu tanzila, berangsur-angsur, maka kata pendapat, majoriti pendapat itu mengatakan ayat yang turun kepada Rasulullah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Padahal tuan-tuan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan ummi dia. Beliau tidak dapat membaca dan tidak dapat juga menulis. Tapi beliau ini, jangankan beliau, orang-orang Arab itu, Imam Syafi'i dan lain-lainnya, dibacakan sekali langsung hafal dan tak hilang lagi. Kita yang hilang-hilang ini ya. Baca sekali, hilang terus dia. Kita akui kehebatan orang Arab nih. Dibacanya sekali langsung hafal, dan hafalan tuh tak hilang pula. Kita nih lotih kita menghafal, siang malam, esok lupa dia. Iqra, ini perintah dia, bacalah. Sedangkan baginda Rasulullah, beliau tidaklah dapat membaca, tidaklah dapat menulis. Lalu apa yang harus dibaca? Bacalah apa yang dapat kamu baca. Tuan-tuan, bacalah apa yang dapat kita baca, baik yang bersifat tertulis maupun yang tercipta dia. Baik yang tertulis ataupun yang tercipta. Yang tertulis makruh ni Al-Quran Karim. Yang tercipta itu alam semesta, dan itu ada dalam ajaran tarikat kita. Saya ulang lagi syair sindiran Syekh Abdul Qurkan, kata beliau begini: bersuluk itu ilmu handalan, mukasyafah muqarabah menyembah Tuhan, asyik tafakkur berhari-harian, ilmu yang lain tiada demikian. Jadi orang suluk itu dia sebenarnya bukan hanya berzikir dia. Memang zikir ini dia akan memantapkan jiwa kita itu secara berangsur-angsur.
Tapi yang lebih dari itu tuan-tuan sekalian, selain berzikir, ada namanya tafakkur, memikirkan dia. Dan memikirkan itu bukan hanya memikirkan akan ciptaan Allah, ya termasuk diri kita nih. Tafakkur termasuk diri kita. Menuntut ilmu seperti ini juga dikatakan tafakkur dia. Majlis ilmu ini dikatakan tafakkur, memikirkan. Apa yang difikirkan? Memikirkan akan firman-firman Allah, memikirkan akan sabda-sabda Rasulullah, memikirkan akan perkataan-perkataan para ulama salafus salih. Jadi kata Allah, perintah kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Artinya tuan-tuan sekalian, begitu pentingnya ilmu itu. Iqra. Dan pada ayat berikutnya nanti ada kaitan dengan betapa pentingnya ilmu itu. Dan diistimewakan ilmuwan itu, tuan-tuan sekalian. Jadi kata Allah pada akhir ayat 106 ini, wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan dia Al-Quran ini secara berangsur-angsur. Berdasarkan soalan atau pertanyaan masyarakat Mekah dan siapa saja yang ingin bertanya, datang orang bertanya menghadap kepada Rasulullah, bertanya tentang zakat, turun ayat tentang zakat itu. Itulah tanzilah tadi itu. Ada orang bertanya tentang puasa, maka turun ayat tentang puasa itu. Dan segala hal yang berkaitan kehidupan ini datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, wahyu pun turun. Yang comeh itu wahyu kalau tak turun dia. Tuan-tuan sekalian, comeh. Rasulullah pernah comeh, begitu bahasa kita, comeh, tak datang. Ada yang mengatakan 15 hari, ketika orang bertanya, tunggulah. Sampai ada yang mengatakan tunggu. Dikatakan, ini riwayat, Rasul tidak mengucapkan insya Allah. Lama ayat itu turun, 15 hari ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan sampai sebulan baru turun semuanya sekaligus, menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh kepada beliau. Terkadang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau ini yang aneh-aneh, yang ganjil-ganjil. Disangka mereka Rasulullah tak dapat menjawab. Rasulullah akan menjawab. Kenapa? Mentornya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah antara makna wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi, qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakanlah, percayalah engkau kepadanya, aw la tu'minu, atau engkau tidak percaya. Begitulah kita terjemahannya. Innal ladzina utul ilma min qablih, sesungguhnya orang-orang yang berpengetahuan itu, min qablih, dari sebelumnya, idza yutla alaihim, apabila dibacakan atas mereka itu Quran, inilah maksudnya, yakhirruna lil alqani sujjada, mereka tuh meniarapkan, tersungkur, meniarapkan muka mereka tuh lil alqan sujada, dalam keadaan bersujud. Jadi tuan-tuan sekalian, qul aminu bihi aw la tu'minu, ini satu kata yang sangat keras sebenarnya. Qul aminu bihi aw la tu'minu, keras dia buat mereka, mau percaya atau tak usah percaya. Dan memanglah Rasulullah itu, beliau diutus, wa ma'alaina illal balaghul mubin. Rasulullah diutus hanya untuk menyampaikan. Mereka beriman atau tidak beriman itu bukan urusan Rasulullah, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun sampaikan di majelis ini kepada masyarakat
Sampaikanlah kabar-kabar ini kepada mereka, bahwa kalau kita ingin meraih rahmat itu, meraih hidayah itu, ikalah tompeknya. Diucapkan berulang kali dan lengah tidak mau, itu bukan urusan kita. Sebab ada wilayah dakwah itu, ada dia. Wilayah dakwah itu dia ada. Kita sampaikan, jangan pernah bosan kita. Karena hidayah itu mahal, tuan-tuan sekalian. Jadi kata-kata kul aminu aw la tu'minu ini yang keras ditujukan kepada mereka yang tidak beriman dan tidak mau percaya. Kenapa? Jiwa mereka sudah tertutup dengan nafsu. Kul aminu bihi aw la tu'minu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian, innal ladzina utul ilma min qablih idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Namun orang-orang yang berpengetahuan ini, tuan-tuan sekalian, ini mahalnya ilmu nih. Orang-orang yang berpengetahuan, apatah lagi mereka itu membaca kitab sebelum kitab Al-Quran ini. Kitab yang diturunkan para nabi-nabi itu bukan Al-Quran saja. Ini kepada Rasulullah. Ada kitab-kitab diturunkan sebelum Al-Quran ini. Tersebutlah ada Taurat, ada dia Injil, ada Mazmur Nabi Daud, ada Amsal Nabi Sulaiman, ada Munajat Nabi Ayub. Mereka yang sudah pernah membaca ini, ketika dibacakan Quran ini, yakhruna lil azqan sujada. Mereka akan tersungkur, mereka akan meniarapkan muka mereka dalam keadaan bersujud ketika diperdengarkan Quran ini. Orang yang pernah belajar Al-Quran bahasa Arab, luar biasalah kalam Allah ini. Dan berapa ramai orang yang memeluk agama Islam hanya karena mempelajari Al-Quran ini. Begitu dibacakan Quran, mereka pun tersungkur. Begitu tuan-tuan sekalian. Siapa mereka? Orang yang berpengetahuan tadi. Dan jenis orang seperti ini di zaman itu banyak ada di Mekah, ada juga di Madinah. Kita sebutkan beberapa orang. Contohnya di Mekah ada namanya Zaid bin Amr bin Nufail, ada Waraqah bin Naufal. Di Madinah ada Abdullah bin Abi Salam. Ini orang-orang yang cerdas, orang yang pandai, berpengetahuan pula. Begitulah sikap mereka ketika dibacakan Quran ini. Ada orang baca Quran slow aja dia, tenang ini, apa tuh? Zaid bin Amr bin Nufail itu seorang yang pandai, yang cerdas, memang biasa melalang buana keluar ke negeri-negeri yang lainnya. Beliau ini suka membaca dan suka bertanya. Zaid bin Amr bin Nufail ini suka bertanya, membaca dan suka bertanya. Memanglah beliau ini tidak menganut satu agama apapun, tapi beliau meyakini adanya Allah, bahkan benci terhadap penyembahan-penyembahan berhala itu. Dibacakan ini tersungkur, tuan-tuan sekalian. Bersyahadat. Semua kita tahu bila disebutkan Waraqah bin Naufal itu. Waraqah bin Naufal. Beliau ini membaca kitab Nasrani. Bahkan beliau tahu intisari dari ajaran tauhid Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu ketika pada suatu hari Khadijah radhiyallahu anha membawa suami tercintanya Nabi kita Muhammad SAW ke hadapan beliau, bertanya kepada beliau tentang hal yang menimpa Rasulullah ketika berada di gua itu. Ketika menerima wahyu pertama, beliau spontan menjawab, itu adalah namus, kata beliau. Itu namus. Artinya itu Jibril alaihissalam, Ruhul Qudus yang pernah datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Engkau ya Muhammad, engkau akan diusir dari tanah kelahiranmu, dari tanah tumpah darahmu, kata beliau. Ini bukan ramalan, tuan-tuan.
Jangan kita meramal. Ini bukan ramalan, ini berdasarkan ilmu. Ilmu ini. Engkau akan diusir dari tanah kampung halamanmu, tanah di mana engkau dilahirkan, wahai Muhammad. Sekiranya umurku panjang, aku akan ikut kemana saja engkau pergi. Tapi setelah itu beliau meninggal dunia. Nah, tengok teman-teman sekalian. Abdullah bin Abi Salam, beliau ini dikatakan innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqan sujada, tersungkur. Abu Salam ini, Abdullah bin Abi Salam ini, beliau ini adalah pandai, teman-teman sekalian. Orang pandai ini yang kita ceritakan, orang pandai ini. Beliau ini pendeta Yahudi. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan ketika Rasulullah berpidato, Rasulullah ini berpidato dia tuan-tuan, qalla wa dalla, ringkas, padat, tak ada bunga-bunganya disampaikannya. Abdullah bin Salam ini orang yang pandai, banyak membaca. Beliau takjub dengan apa yang disampaikan Rasulullah dan bersyahadat. Tidak menunggu-nunggu lagi. Tidak seperti orang kafir Quraisy, kami baru mau beriman bila engkau belah bulan, atau engkau naik ke langit ya Muhammad. Sekiranya engkau naik ke langit, turun ke bumi, kami belum juga percaya kepadamu. Sehingga engkau turun naik ke langit, turun dari langit itu, engkau bawakan satu surat, disenaraikan di sana nama-nama kami bahwa Allah mengharap kami masuk Islam. Oh, hebat orang tuh. Kalau bisa, kalau boleh engkau naik ke langit, turun engkau bawa surat dari Tuhan tuh, ada nama-nama kami di situ. Oh, saya, kawan saya ini, bahwa Allah mengharap betul kami masuk Islam, baru kami mau. Hidayah ini tuan-tuan mahal. Jangan ditunggu-tunggu dia, diraih, disambut dia. Dan Nosah ini tempat mencari hidayah itu. Saya teringat apa perkataan Syekh Abdul Wahab Rokan ketika beliau pulang dari Batu Pahat Johor menghadap ini Sultan Musa dah isau nih, ada kan tak isau. Semenjak beliau meninggalkan kampung ini seakan-akan tidak bertuan, somak macam tak ada penunggunya. Yang dikatakan Langkat ini kaya dengan minyaknya, minyak pun berhenti. Begitulah ceritanya. Bahkan hasil laut pun berhenti, tidak muncul ke permukaan, hisau semuanya orang, termasuk para nelayan, petani dan lain-lainnya. Berulang kali Sultan itu meminta, merayu supaya Syekh mereka pulang ke kampung ini. Beliau tak mau. Hanya saja tahu kelemahan beliau ini. Oh, dia hantarnya gurunya. Katanya Tuan Baki, pulanglah beliau. Baru semarak lagi, diikatlah satu perjanjian antara Syekh dan Sultan Musa. Apa katanya? Ini tuan-tuan mestilah dengar ini, karena ini sudah bertahun-tahun dia. Karena tanah ini merupakan tanah wakaf. Tanah wakaf, datang orang dari luar, oleh beliau ambillah tanah itu untuk tempat tinggal, untuk beramal, bukan untuk mengayokan diri. Begitu deh, untuk beramal. Sehingga dulu Besilam ini di setiap arahnya dulu itu air, sawah, pergantian tahun sawah itu bertukar menjadi ladang, pergantian tahun ladang itu berdiri rumah-rumah. Lama-lama tak ada lagi ladang dah, rumah semua Islam ni. Jadi apa kata perjanjian itu? Hamba Pati, katanya, kata beliau Pati ini, anak cucu dan jemaah tinggal di sini hanya untuk beramal ibadah. Bahkan dikatakan yang sulit kita untuk mengojokannya, segala hasil-hasil tanaman yang ada ini tidak boleh dikeluarkan, hanya untuk beramal kepada Allah. Sanggup kita kalau itu diterapkan? Poning kepala, hanya untuk beramal.
Makanya selalu kita sebutkan dalam forum ini, saya sampaikan, dikabar-kabarkanlah ya, yang mereka yang punya kebun ini, yang punya kebun itu mereka bertanam itu, bersawah, bertanam itu, berladang itu di tanah siapa tuh? Ingat itu. Bahkan nanti orang yang berjualan nih sepanjang jalan ini, dari ujung sana sampai kemari ini, waktu hall nanti itu orang berjualan semuanya. Di manakah mereka berjualan itu? Di tanah siapa? Tidakkah mereka teringat untuk makmurkan negeri ini dengan hasil yang dapat itu? Bahkan kata Syekh Abdul Rahman, hasilnya, hasil apa saja tidak boleh keluar hanya untuk beramal. Mungkin kita tidak mampu, tapi ke arah itu kita mesti berlatih, tuan-tuan sekalian. Mesti kita ada latihan-latihannya itu. Hadirin hadirat sekalian, saya ulang, innal ladzina utul ilma min qablih idza yutla alaihim yakhruna lil azqan sujada. Ya, orang yang berpengetahuan ini dia mudah sekali. Ya. Kalau dia tahu, tuan-tuan sekalian, ya, dia tahu, dia membaca, dia mengetahui, maksud saya, mudah mereka menerima kebenaran-kebenaran itu. Ini dibacakan ya, namanya orang Arab, tahulah dia, ini bahasa apa, dia bahasa kebangsaannya, sedangkan kita bahasa agama kita nih, itu kan bahasa kebangsaan mereka, sedangkan kita nih, ini bahasa agama kita. Dibacakan yakhruna al-azqan sujada. Bahkan sekarang ini tuan-tuan sekalian, di barat, di dataran Eropa, di Amerika nih, mereka tidak pandai membaca, tapi yang mereka baca tuh Iqra tadi, alam semesta ini. Jadi orang masuk Islam nih karena lantar membaca yang terbaca tadi, ada juga memeluk agama Islam, dan itu tidak sedikit lantaran membaca alam tadi. Kalau kita nih, apalah kemampuan kita nih, apalah kemampuan kita nih, kita yang hidup di kampung ini. Dulu pernah saya sebutkan, begitu sombongnya orang Eropa kepada orang Arab Badui, apalah engkau nih orang Islam nih, tak tahu apa-apa, engkau hidup di kampung ini, apa kelebihanmu? Begitu kata orang Eropa, orang Saleh tadi itu. Tengoklah kami bangsa Eropa nih, sudah kemana-mana, sudah menjelajah, jangankan bumi, langit pun sudah kami jelajah, sehingga kami bisa mengira berapa jumlah bintang-bintang di angkasa itu. Begitulah katanya, kan hebat itu. Kata Arab Badui yang seakan-akan seorang yang jahil tadi, memanglah engkau hebat, engkau bangsamu itu mampu menjelajah ke angkasa luar, bahkan kau katakan mampu menghitung berapa jumlah bintang di angkasa, tapi kamu tak pernah tahu siapa di balik bintang-bintang itu. Kami tahu, kami tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, ramai dari kalangan mereka itu memeluk agama Islam, bersyahadat karena melihat alam ini. Ada satu di antara yang ingin saya ceritakan dari sekian yang sudah kita ceritakan tentang saraf dan lain-lainnya. Ada seorang pengkaji, peneliti perempuan berkebangsaan Amerika, mudah-mudahan saya ingat lagi, tapi lupa pula saya namanya itu. Dia heran, ada beberapa urat saraf otak tuh tak jalan, darah tuh tak mengalir dia, padahal setiap inci dari otak tuh mesti mengalir darah tuh, mesti begitu dia. Lalu kenapa ini tidak? Dikaji. Kenapa aliran darah itu mengalir tidak sempurna? Kenapa? Rupanya hasil kajiannya yang menyebabkan dia memeluk agama Islam di tengah komunitas yang kafir tuh luar biasa, tuan-tuan sekalian. Mudah bagi Allah nih.
Rupanya aliran darah itu baru sempurna di otak tuh ketika seorang hamba tuh dalam sujudnya. Hati-hati nih yang tak sujud nih. Bahaya. Kobar-kobarkanlah. Ya, dikobar-kobarkanlah. Asyik tak mengalir dia. Tumpek nanti. Tak mengalir darah tuh secara sempurna, baru mengalir secara sempurna ketika seorang hamba itu meletakkan ininya, apanya ini, keningnya ini, sujud dalam solatnya itu. Makanya pernah kita katakan, tuan-tuan sekalian, sujud nih dia, anggota badan kita ini kan yang sujud itu 7 dia. Saya ulang lagi, 7 dia. Tambah 1, 8. Itulah yang paling penting itu. Yang 7 itu dia 1 kening nih, 2 tangan nih, 2 kaki bawah, 2 lutut, 7 tambah 1 hati. Hati itu mesti sujud juga dia. Jangan tak sujud. Jangan kita sujud pikir entah kemana-mana begini dia. Tak sujud itu. Begitu sudah dekatnya kita dengan Tuhan, engkau masih memikirkan ladang, sawah, sampan hanyut putus talinya. Ikeklah kue-kue. Dikek kue-kue baru kena sah. Supaya tak terpikir lagi. Sempurna tawakalnya itu. Ya tuan-tuan sekalian. Wa yaquluna subhana rabb wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Mereka mengatakan subhana, maha suci Tuhan kita, rabbina, sesungguhnya perjanjian Tuhan itu akan dipenuhi. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang berpengetahuan dan berperasaan halus terhadap Quran itu, begitulah bunyi munajatnya itu, perkataannya. Wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ini orang yang berpengetahuan nih, tuan-tuan, disebutkan 2 kali dalam ayat ini. Betapa pentingnya. Wa yakhirrun, diulang lagi, meniarapkan muka mereka, arti mereka bersujud ketika mendengarkan ayat-ayat Quran itu. Yabkun, mereka menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, bertambah-tambah khusyuk mereka. Jadi ini 2 kali disebutkan, ya, 2 kali disebutkan, begitu pentingnya dia. Jadi Quran ini dia, bila dibaca alam muksin secara bertenang dia, tuan-tuan sekalian. Ini Quran ini dia, tuan-tuan sekalian, kan bacaan. Tuahnya Quran itu letaknya pada bacaan itu, caranya membaca itu. Bahkan Rasulullah pun pernah menangis ketika mendengar Quran dilantunkan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud itu. Menangis Rasulullah. Agama ini kan dia agama yang kita anut nih. Agama ini gabungan antara akal dan perasaan. Dan Al-Quran itu menggabungkan antara keduanya, tuan-tuan sekalian. Al-Quran itu menggabungkan antara keduanya. Saya katakan bahwa agama ini, agama kita ini adalah dia akal, gabungan antara akal dan perasaan. Oleh karena itu, orang tua-tua dulu kala, sebelum kita, dan untuk kita masih merasakannya di Islam ini, tuan-tuan sekalian, mereka itu sangat mementingkan membaca Al-Quran ini. Bahkan pada umur dini pun mereka mengajarkan anak-anak mereka itu. Makanya tidak mengherankan, ya, tidak mengherankan yang kata orang seberang, menghairankan,
ya, menghairankan sikit saja. Ya. Saya dulu waktu menulis tesis itu dikata penyelesaian bukan begini Ustadz, bukan mengherankan tapi menghairankan. Jadi tidak mengherankan. Orang-orang tua dulu mementingkan belajar baca Quran. Dulu di Islam ini pernah saya sebutkan, dulu lah, bukan sekarang. Sekarang pun takut juga kita. Takut kita. Sebelum subuh itu, tingkap-tingkap itu, jendela-jendela sudah terbuka, terdengar orang mengaji itu. Biasa. Dulu lah. Sekarang tidak berani pula kita buka tingkap tuh. Kalau dulu berani lagi. Dibuka tingkap, kaum ibu itu, biasanya kaum ibu itu membaca Al-Quran. Mungkin dia 1-2 halaman, esok pagi disambung hingga berulang kali mereka mengkhatamkan Quran itu. Walaupun orang-orang tua dulu dia tidak hafal Quran, tapi ketika anaknya, ketika cucunya baca Quran dan salah, ditegurnya kesalahan itu. Bukan begitu. Kenapa? Walaupun ibu itu tidak hafal, tapi berulang-ulang kali mengkhatamkan Quran, maka tahu dia mana titik-titik kesalahan itu. Diajarkan anak tadi. Tuan-tuan sekalian, kita ini tidak tahu ke depannya itu. Anak kita kan tumbuh dia. Dari anak-anak menjadi dewasa, ketika berumah tangga nanti dia, berumah tangga yang laki perempuan. Mungkin mereka akan hijrah dari kampung halaman ini, dari kampung ini kemana? Kemana rezeki itu memanggil mereka? Terkadang dalam kehidupan itu ada pasang surutnya, turun naiknya iman itu. Ada salah, ada benarnya. Ketika salah dia, ketika surutnya saja, berbuat salah saja, mereka akan mudah bertobat. Kenapa? Karena waktu kecilnya berkat Al-Quran yang pernah mereka baca itu. Dibaca, teringat dia. Mungkin ketika dia merantau, sibuk mencari penghidupan, sibuk nanti keluar sebelum subuh atau setelah subuh, rumah pun jauh dari masjid contohnya, pulang nanti setelah isya. Begitu keadaan dalam mencari kehidupan ini. Dan itu pernah kita lihat kehidupan seperti itu. Gersang itu jiwa itu kalau begitu, gersang. Akhirnya hampa, kosong hati. Berbuat salahlah kita. Sekian tahun berbuat salah, tiba-tiba Allah takdirkan kita tersesat, tersalah dalam jalan, terdengarlah lantun Quran, teringat di masa kecil kita, akan mudah bertobat tuan-tuan sekalian. Maka oleh karena itu orang-orang tua mesti ada dia perhatiannya kepada anak-anaknya itu. Ya, kita kadang-kadang anak-anak datang kemari. Dulu tuan-tuan sekalian, ini cerita dulu lagi nih. Suatu yang susah kita terapkan, tak boleh, karena keadaan zaman yang berbeda. Di antara peraturan yang digariskan, disatarkan katanya dalam tulisan itu, undang-undang itu diantaranya dilarang anak-anak kenosah. Sempat termenung kita, iya juga, iya, sampai ada tercetus begitu. Iya, dulu dilarang anak-anak naik ke nosah. Baru kita ingat, dulu itu kan serba kurang. Iya, serba kurang dia. Apapun tak ada. Dikhawatirkan tercecer najis. Maka dilarang. Kalau sekarang ini semua ada. Semua ada, teman-teman sekalian. Hanya saja perhatian kita dalam mengontrol anak-anak itu. Kita ingin perkenalkan anak-anak itu tempat masjid ini supaya mereka kenal. Kelak di mana mereka nanti merantau, ingat masjid ini. Karena kemanapun kita pergi, tempat terbaik untuk kita selamat itu adalah surau, musola atau masjid. Selamatlah kita. Berangkatlah Tuhan, merantaulah kemana, ke ujung langit sana, ke ujung dunia. Masuklah ke masjid. Kita akan aman, akan selamat. Karena itu Baitullah, rumah Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kan terkadang kita perhatikan anak-anak ini, kita ingin perkenalkan mereka, tapi ibu itu tak tahan gitu tuh. Ibunya itu tak tahan gitu.
Dia akan mengganggu kita dalam salat kita. Makanya masa yang sama saya perintahkan kepada beberapa orang, coba perhatikan, jangan sembahyang. Jangan sembahyang dulu. Korbanlah dia. Tapi untuk kemaslahatan jangan sembahyang, perhatikan anak-anak itu. Oh ya, perhatikan. Budak-budak ini dia tak tahu kita. Entah dia berwudu, entah tidak, entah dia sudah istinja atau tidak, naik saja dia. Ketika dia naik kemari, bersuara, bermain, berlari, bercakap dan lain-lainnya, mengganggu orang-orang yang ada sembahyang di sana. Maka dalam forum ini, dalam majelis ini saya sampaikan juga kepada ibu, kepada ayah yang punya anak nih, jangan disuruh pergi pesantren, dia tinggal di rumah. Bilang sama anak-anak itu, kenosah nanti, coba terus saja dia. Dan saya harapkan juga pada tuan-tuan nih, kalau tuan masbuk contohnya, masbuk melihat keadaan itu, ya adalah sedikit perhatian, dilarang anak-anak itu, dilarang anak-anak itu supaya jangan ribut, jangan bising dia di madrasah ini, tak boleh itu. Dulu pun dilarang, kita tidak kita larang, kita perkenalkan kepada mereka madrasah ini supaya terbiasa di ibadah mengikut kita. Tapi masa yang sama kerja keraslah kita untuk memperhatikan, melihat, mengontrol mereka itu. Jangan terlalu bebas dia, tak boleh juga mengganggu aktivitas sholat kita, tuan-tuan sekalian. Hebat budaknya. Di situ takbiratul ihram dia, di situ dia berlari. Di situ nak salam, soalnya habis yang mana dia. Heran gitu ya, pandai dia. Lari semuanya. Cobalah pada orang tua, ibu-ibu bagi tahu anak-anaknya. Kita ingin kita perkenalkan yang laki, yang perempuan. Kita perkenalkan mereka, inilah dia madrasah ini, tempat sembahyang, supaya tumbuh rasa cinta itu. Ya, supaya tumbuh rasa cinta itu. Diharapkan orang tuanya payah, kita harapkanlah anak-anaknya. Itulah itu akhirnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqin ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.